Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan pejabat penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPEP), serta pelantikan penjabat penghulu Kamis, 8 Mei 2025, di Gor Perguruan Metodie Bagan Siapi-Api. Pelantikan penghulu dilakukan langsung oleh Bupati Rohil, H. Bistamam, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Rohil, Forkopimda, Sekda, para asisten dan pejabat administrator pimpinan instansi vertikal, Camat Serohil, serta para datuk dan datin penghulu yang dilantik. Dalam sambutannya, Bupati Bistama mengucapkan selamat kepada para penghulu yang baru dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan amanah serta membawa kemajuan bagi daerah. Saya yakin dan percaya datuk dan datin penghulu dapat bekerja dengan baik terutama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Jangan lupa untuk merangkul semua pihak dan masyarakat demi kemajuan Rohil ke depan. Bupati Bistamam juga menjelaskan bahwa perpanjangan masa jabatan penghulu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23, mengatur tentang pemilihan penghulu secara serentak yang menetapkan bahwa masa jabatan penghulu bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Selain itu, ia menegaskan bahwa kepenghuluan merupakan garda terdepan dalam melanjutkan program pemerintah daerah maupun pusat. Oleh karena itu, ia meminta para penghulu untuk menggunakan anggaran dengan baik dan sesuai prioritas. Jangan sampai datuk penghulu tersandung kasus hukum karena kesalahan dalam menggunakan anggaran, tegasnya. Bupati juga meminta dinas terkait untuk memberikan bekal dan bimbingan kepada penghulu yang baru dilantik agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Gunakan anggaran desa untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai anggaran tersebut disalahgunakan. Itulah harapan saya. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Rokan Hilir Yandra menjelaskan bahwa dalam acara ini terdapat 2 agenda utama, yaitu pelantikan dan pengukuhan. Pelantikan dilakukan bagi penjabat kepenghuluan yang masih kosong sehingga Bupati Rohil mengeluarkan SK untuk 116 orang. Dari jumlah tersebut, 9 orang masih menggunakan SK lama. Sementara 37 orang telah definitif. Selain itu, BPEP sebanyak 159 desa juga dikukuhkan, termasuk 4 kepenghuluan persiapan, kepenghuluan Murini Makmur, Bagan Batu Barat, Bagan Nenas, Tanjung Medan, Menggala Teladan. Dengan adanya pelantikan dan pengukuhan ini, diharapkan para penghulu dapat menjalankan tugas dengan baik dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Rokan Hilir. Sebelumnya, atas kepengabdiannya, atas jasa baiknya. Dan selanjutnya diikuti oleh datuk penghulu, seluruh datuk penghulu dan seluruh penjabat datuk penghulu. Selamat, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Sampai saat sekarang ini kita masih diberikannya kesempatan dalam acara pelantikan PJ kepenghuluan atau kepala desa dengan jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Dan juga pengukuhan pejabat penghulu dan BPKEP se-Kabupaten Rokan Hilir. Selawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kita persembahkan kepada beliau. Semoga kita di alam akhir nanti mendapat syafaat dari beliau di alam akhir nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Yang kami hormati Ketua DPD Kabupaten Rokan Hilir yang diwakili oleh Bapak Aman Shah, dan juga ikut hadir saya melihat ada juga Adinda Rali, Bahagia Rambe, ini yang putranya anak Pak Rahmat, anggota DPR Provinsi. Saya melihat juga ada Bahagia Rambe. Wah, bahagia kita semuanya Pak. Doa kita semuanya bahagia kita Pak. Bahagia Rambe. Yang kami hormati Pak Kajari kita yang saya banggakan, yang saya hormati di sini Forkopimda, termasuk juga Forkopimda tadi sudah saya sampaikan juga dihadiri oleh Pak Kasdim, Bapak Pak Kasbir. Terima kasih banyak Bapak, kirim salam untuk Bapak dan Dimnya. Yang kami hormati hadir juga Ketua KPUD Rokan Hilir, Bapak Pak Eka Rupa Murlan, Iko sahabat aku kok Pak. Yang kami hormati Ibu Bawaslu, Ibu Zubaidah, Iko ini guna mau Pak kok. Ini mengawasi gitu kok. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala OPD, siapa nih? Yang saya hormati Pak Bea Cukai ada juga ya Pak ya? Oh, Sabandar. Bajunya sama dengan Bea Cukai, aku tengok. Ya, yang kami hormati Pak Sabandar Kabupaten, untuk Kabupaten Rokan Hilir, yang saya hormati juga Pak dari imigrasi hadir juga Pak, yang kami hormati dari statistik dari BPN yang kami hormati, Kalapas yang kami hormati. Mohon maaf yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang lebih khusus saya hormati kepada yang dihukumkan penghulu definitif sebanyak 37 orang dan pejabat penghulu sebanyak 125 orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, baru saja kita bersama-sama melaksanakan rangkaian acara yang cukup penting
kepemimpinan pemerintahan kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir, yakni ada 2 agenda tadi Pak. 1 pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dan bagi pejabat penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 125 datuk dan datin. Untuk untuk 18 kecamatan. 18 kecamatan. Kedua pengukuhan datuk dan datin penghulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan penghulu menjadi 8 tahun. Serta Badan Permusyawaratan Kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara datuk, datin, pejabat penghulu yang baru saja dilantik, diambil sumpahnya. Semoga jabatan saudara emban ini dapat membawa kemajuan dan mensejahterakan masyarakat di tempat tugas kepenghuluan saudara. Kami yakin datuk dan datin penghulu yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik dan harus konsisten memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih saya kepada pejabat penghulu sebelumnya atas kepengabdiannya, atas jasa baiknya, menjadi ingatan baik bagi masyarakat di masa akan datang. Penunjukan pejabat penghulu dalam upaya penyegaran dan menjalankan tugas utama agar dapat menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan penghulu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Diperkirakan bapak-bapak dan ibu-ibu bulan 10 atau bulan 11 atau Oktober Desember itu diadakan nanti pilpeng serentak. Saudara bersama BPK juga agar bekerja sama, jaga kekompakan secara baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi kemajuan Rokan Hilir masa mendatang. Utamakan kepentingan masyarakat dan pengabdian sebagai pejabat penghulu. Hindari euforia atau berbangga hati yang berlebihan. Tetap merangkul semua elemen masyarakat dan bekerja. Hari ini kita juga mengukuhkan masa jabatan penghulu BPK
yang semula ada kepehuluan dan BPK yang semula dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Adapun perpanjangan masa jabatan penghulu dan BPK Kabupaten Bukit Hilir merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa. Dengan demikian, maka masa jabatan saudara Datu dan Datin Penghulu serta BPK se-Kabupaten Bukit Hilir bertambah 2 tahun. Sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah desa adalah garda terdepan penyelenggaraan program nasional maupun kabupaten. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan bahwa dana desa segera akan dikucurkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin dalam jangka maksimal dalam 10 hari ini akan dikucurkan untuk dana desa-desa ke setiap kepenghuluan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Untuk itu saya minta saudara penghulu agar mengutamakan kepentingan masyarakat, gunakan dana tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang prioritas. Kami harapkan jangan lagi penghulu tersandung kasus hukum. Jangan lagi tersandung kasus hukum. Jangan lagi tersandung masalah hukum. Karena kesalahan menggunakan anggaran di kepenghuluan. Untuk itu, dalam waktu dekat saya minta Pak Dinas Pemberdayaan Kepenghuluan agar memberikan pembekalan kepada penghulunya masing-masing. Untuk narasumbernya Bapak dan Ibu-ibu, Datu-datu dan Datin-datin bisa meminta tolong kepada Inspektorat, termasuk juga Pak Kajari kita sudah menyampaikan tadi, sudah mengingat kita semuanya, dan juga kepada Bapak Kapolres kita. Itulah yang saya harapkan, jangan sampai salah gunakan Bapak-bapak dan Ibu. Dengan waktu 5 bulan atau 6 bulan Bapak menjabat, uang yang akan dikucurkan, saya melihat dan mendengar dirata-ratakan lebih 1 miliar. Ada yang 1,2 miliar, ada yang 1,4 miliar. Paling sedikit sekitar 800 juta. Ini waktu pendek Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Gunakan sesuai dengan peruntukannya untuk masyarakat. Jangan sampai dipergunakan yang tidak pada tempatnya. Itulah harapan saya dan pesan saya kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jangan
sampai salah gunakan. Kami, itulah harapan saya Pak, kami 1 minggu yang lewat ke Jakarta, diundang ada kementerian. Ada 2 Pak program Pak Presiden kita yang sangat senang kita mendengarnya Pak. Pertama sekali, sekolah rakyat. Kami sama dengan Pak Sekda dipanggil, diundang. Waktu itu kebetulan Pak Menterinya ada sidang kabinet diwakili oleh Sekjen. Jadi Sekjen menyampaikan kepada kami bapak-bapak dan ibu-ibu untuk ke depan ada sekolah rakyat, itu program Pak Presiden kita. Jadi program sekolah rakyat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk anak-anak dalam kategori yang miskin. Jadi kalau ada anak-anak yang miskin nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai dari SD, SMP, SMA, bapak-bapak bisa didaftarkan kepada dinas sosial. Jadi keuntungannya bapak-bapak dan ibu-ibu itu kita tidak punya biaya sama sekali. Kita dididiknya dari SD, SMP sampai ke SMA. Tidak pakai bayar, buku ditanggung, makan ditanggung, bantal topik tidur pun ditanggung. Diasramakan anak-anak kita, adik-adik kita nanti bapak-bapak dan ibu-ibu. Ikut satu rahmat ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Dimintanya bulan Juli sudah ada realisasinya. Jadi gedung yang akan dipakai nanti dulu ada IPDN. Kini IPDN sudah dipindahkan. Gedung itu kosong. Dan ada perlu perbaikan-perbaikan. Dalam waktu doke ada dinas sosial nanti dengan PUPR kementerian akan memperbaiki, akan merenovasinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Disitulah akan ditempelkan untuk anak-anak kita dari Rokan Hilir sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Tak pakai bayar seluruhnya ditanggung oleh pemerintah sampai ke SMA. Doakan Pak Presiden kita tuh panjang umurnya, bisa berkelanjutan dan selesai tugasnya, bisa mensejahterakan masyarakat. Itu satu Pak. Kedua lagi, kami juga diundang, disampaikan oleh beberapa dirjen, akan ada rumah 3 juta buah rumah akan dibagikan ke seluruh Indonesia dalam kategori pertama sekali daerah pesisir. Kita kan ke daerah pesisir Pak. Kedua sekali daerah perkotaan. Ketiga daerah tersorir, daerah kumuh Pak, daerah miskin. Jadi itu 3 kategori itulah yang akan dibagikan. Jadi setiap daerah itu dapat 1 juta buah rumah yang akan dibagikan di seluruh Indonesia. Mendoalah gitu di Rokan Hilir biar banyak kita dapat. Biar dapat kita 2.000, 3.000 Pak. Doakan itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi itulah bapak-bapak dan ibu-ibu program Pak Presiden kita untuk mensejahterakan masyarakat yang paling utama yang di ekonominya termasuk golongan yang miskin. Jadi melalui
acara kita kok kita kirimkan ke Fatihah untuk beliau tu Pak. Kita baca sama-sama Fatihah supaya semoga dipanjangkan umurnya, ya. Menjalankan pemerintahan kau sukses dan bisa berkesinambungan. Kita bacakan Fatihah Pak. Kita mulai baca Pak, ayo sama-sama kita mendoakan ke Pak Presiden kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi kita doakan semoga Bapak Presiden kita dan artinya kementerian-kementerian terkait dipanjangkan umurnya, sukses melaksanakan tugasnya dan berkesinambungan. Itulah harapan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga kita Hirokan Hilir yang sudah maju tetap maju, dan yang belum maju ikulah tugas kita bersama-sama, lebih khusus kepada bapak-bapak yang baru dilantik tadi, ya. Itu tugas bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, untuk membawa masyarakatnya memajukan Rokan Hilir Pak. Sekali lagi aku sampaikan juga, adoyo terdongeng-dongeng 0102 ya lagi. Itu ditutuplah telinga tuh Pak. Ya, tak ada 0102. Semuanya masyarakat Rokan Hilir. Majukan masyarakat Rokan Hilir kok. Supaya bisa maju, damai dan sejahtera. Itu keinginan kita bersama Pak. Iko tambah perlu sedikit Pak, Iko agak terlambat sedikit nanti program yang 3 juta kok. Iko bantuan dari pemerintah Arab Saudi ataupun dari Arab Saudi, dari Timur Tengah sana Pak. Aduh, entah mana-mana negara-negaranya membantu kita Pak untuk 3 juta rumah kok. Tapi tak cukup. Ditambah APBN, ditambah lagi sumbangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta dan di mana saja untuk mencukupi 3 juta rumah kok Pak. Iko banyak triliunnya, termasuk juga dimintakan oleh kementerian dana APBD kita, dan termasuk juga dana kepada Bapak tuh bisa dipergunakan untuk membangun rumah yang 3 juta tadi Pak. Mungkin artinya dalam waktu yang pendek tidak bisa tersalurkan, bisa dibagikan untuk 3 juta rumah tadi Pak. Jadi entah berapa yang dibawahinya kepada kita, itu sama-samalah kita mendoakan. Kami pun berusaha dengan Pak Sekda nanti akan menjumpai untuk bagaimana usaha kita di Kabupaten Rokan Hilir supaya kita ada lebih banyak dibagikan